dilakukan? Apa yang harus dilakukan orang-orang begini? Quran mengatakan, bal nakzifu bil haqqi alal batil. Untuk orang-orang begini, lemparkanlah yang hak kepada yang batil. Fayadmaguhu faidha huwa zahik. Maka yang batil itu otomatis akan lenyap. Walakumul wailu mimma tasifun. Dan kecelakaan bagi mereka karena mensifat-sifati Tuhan dengan sifat yang buruk. Lihat, Tuhan sudah menciptakan mereka semua. Dia katakan Tuhan punya retina kayak anak kambing. Gila. Gila. Jelaskan tentang. Ntar dulu saya sapa dulu guru saya, bisa ada nanti kita nggak enak juga kan teriak-teriak samping guru kita kan. Itu kemudian lagi nggak ada kan. Guru Anda monitor nggak guru Anda nih? Oke, Bang. Untung belum ada ya. Kalau udah ada nggak bisa teriak-teriak kita kan. Walaupun kayaknya ngintip-ngintip juga kayaknya. Islam ini agak ribet ya. Dia melihat dengan apa nggak tahu lah ya. Tuhanmu ribet. Lah ya kan. Tuhanmu ribet. Yang satu bilang mati, yang satu nggak mati. Ada nggak yang bisa jawab saya? Tuhannya Yesus, Bang, Tuhan Yesus punya Tuhan tidak, Bang? Yesus punya Tuhan tidak? Siapa di antara kalian Kristen yang bisa jawab? Selesaikan dulu tauhid asma wa sifat. Tapi masalahnya kau yang tidak selesai. Aku nggak mau diskusi dengan tidak selesai. Kau tidak selesai. Menjabarkan itu tapi tidak lengkap tentang sifat. Sudah saya jabarkan dengan lengkap. Buktinya kau blocking dari jawaban saya. Nah sekarang dengar. Ada nggak Tuhan yang mati untuk menebus darah Kristen? Saudara. Saudara, ada tidak Tuhan yang mati untuk saudara? Begini, yang begini mau nantang-nantang Bang Juma, gila. Nenek lu kiper. Kau tidak sanggup. Otakmu belum sanggup ke sana. Otakmu tidak sanggup ke sana. Aku sudah jelaskan panjang lebar dari tadi. Otakmu belum selesai kalau Tuhan itu mati. Jangan kan, lihat. Saya tanya hal yang paling simpel. Bisa nggak Tuhan pakai kolor? Minta Anda menjelaskan. Lihat. Jangankan mati. Hal yang paling sederhana, saudara, bukan di dalam, dengar, bukan dalam konsep akidahnya, bukan dalam Islamnya, tapi otak kau yang nggak nyampe. Saya tanya kepada kalian semua Kristen, untuk uji apakah otak kalian mampu tidak? Mati kalau berat terasa kali. Kalau kematian itu kalian merasa berat, saudara, bersama dari naklinya itu. Bisa nggak Tuhan pakai kolor? Kamu jelaskan. Udah selesai, nggak nyambung. Udah saya jelaskan panjang lebar. Kalaupun saya jelaskan ulang, wasting time buat saya, percuma. Karena saya sudah jelaskan tadi. Nanya lagi. Inilah Kristen. Allah itu mempunyai nama-nama yang indah. Sifat 20 enggak ada. Sekarang Tuhanmu apa keindahan sifat Tuhanmu? Sifat Tuhanmu apa? Saya mau Anda menjabarkan tauhid. Saudara, sifat Tuhanmu apa yang indah? Apa yang indah dari sifat Tuhanmu? Saya tadi kan menjelaskan. Nggak ada. Nggak mau saya diskusi dengan Anda. Nggak jelas, selesai. Awal dulu. Siap. Kita diskusi dua arah. Sok-sokan dua arah. Tentang Bang Juma. Sok-sokan. Udah selesai. Sudah. Siapa yang tidak bisa jawab Tuhan? Anda kan tidak bisa. Selesai. Inilah Kristen. Sudah Pak, sudah selesai, sudah. Bagaimana dalil naklinya? Seperti yang saya jelaskan tadi. Nakli sekarang. Iya. Dengan sifatnya. Iya. Dah selesai ya. Nggak mau, saya udah nggak mau jelasin. Udah selesai. Kenapa tidak bisa jelaskan? Masalahnya bukan di penjelasan, tapi di telinga Anda. Enggak. Anda tadi. Anda tadi berjanji akan menjawab pertanyaan saya. Nggak ada, selesai. Nah, Anda mampu. Ya, sudah selesai. Sekarang kita geser ke teman yang lain, bisa Pak? Masih ada teman Kristen mau bertanya apa? Bisa? Dengan sifat-sifatnya. Bapak bisa antri di bawah, bisa? Udah. Sekarang kita geser ke teman yang lain ya. Lihat Bang Cani, dia tidak mampu menjelaskan tauhid. Iya. Saya nggak mampu nurunin Bapak. Iya. Sekarang bisa geser ke yang lain, bisa?
pagi Siap. menjelang siang, salam. Siap. Bapak di mana pagi menjelang siang? Jangan, Gurunda monitor jangan belum Gurunda? turunkan lenter, Kang Cang. Enggak bisa, saya bilang enggak Biar bisa menurunkan di dia, saya bukan sini. moderator. Kalau saya moderator udah saya kick dari tadi. Iya. Agak ya, udah lihat kan. Komal Bagaimana kalian relasi rame. organisasi yang tidak Komal Ya, kalian rame. Tapi Itu yang rame karena kalian tuh kami. berdua tuh. Kalian berdua yang rame. Iya, komal kalian rame itu karena kami. Memang kalian Jadi selalu kalau buat tidak rame. ada kami, Perang ngomong salib kalian kalian buat seperti- rame. Nazi kalian buat rame. Penjajahan Indonesia ke Belanda, Belanda ke Indonesia kalian buat rame. Apalagi? Kalian yang pembuat rame. Emang penjajah, pembuat rame, pembun-bun. Gara-gara Yesus semua rame. Terjadi Hispania dengan Konstantinopel itu perbuatan siapa? Bang? bom bunuh Bom- diri terjadi. Bom, Bang Chan, bom Bali itu hanya sebagian. Yesus akan membunuh, membantai seluruh orang Yahudi. Sakar. siapa yang mengajarkan? Apa Pak? Konstantinopel dan Hispania siapa yang lakukan itu? Apa Konstantinopel itu Kristen Pak? Mereka Iya, hancur dengan ajaran Kristen. Siapa yang Diselamatkan oleh Islam. bukan diselamatkan? Wah, Bapak tidak tahu. Kristen Ortodoks saat itu mereka lebih memilih Sultan Muhammad Al-Fatih untuk intervensi. Belum, itu belum terjadi. Setelah Sultan Muhammad Al-Fatih masuk, mereka riang gembira. Lebih baik negeri ini dipimpin oleh Islam daripada dipimpin oleh Roma. Masya Allah, nggak tahu sejarah ini orang. Sejarahnya enggak. Sekarang, kenapa Yesus menyuruh membunuh? Kau selesaikan dulu konsep. Ya. Inilah Kristen. Nah, inilah yang dikatakan oleh Quran, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dengan orang beriman, tapi mereka tidak tahu siapa yang dihadapi. Kalau sudah jelas siapa yang dihadapi, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kalian terlihat gila oleh 900 orang. Ini bagaimana Anda tidak mampu menjelaskan bahwa semangat sifat itu gimana, Pak? Silakan bodoh. Tuhan saya tidak mati, Tuhan Anda mati tidak? Oke. Saya tanya, saya persoalkan itu. Dah selesai. Monitor Bang Suma. Monitor Bang Suma. Seru-seru Apa dari relasi? tadi, Gurunda. seru, tapi seru kali pun. Gerunda lanjut, Gerunda. Relasi Masalah sifat enggak. itu dalam penciptaan alam semesta ini. Padahal Gerunda. Masya Allah, makasih Dinda. Luar biasa ilmu beliau ini ya. Wow, keren. Masya Allah. Tadi yang mau diskusi dengan saya yang mana? Saya, Yang ini. tapi saya Oh. tinggal 1% saja. Tadi tunggu lama, Bang, Tinggal 1% maksudnya? baterainya. Tadi lama saya nunggunya. 1%? Yes. Ya Allah. Mm-mm. Ini gara-gara Dinda Kancang ini. Terlalu banyak ini. Kena ini. Ayo sambil dicas abangku. Lagi di tempat tidak ada tempat tegasnya. Kalau ada waktu malam boleh kita dua arah tentang Trinitas dan Tauhid Asmaul Sifat. Bang Chan enggak bisa. Disuruh jelaskan Tauhid Asmaul Sifat dia larinya ke Dominatur Yesus Kristus. Itu kan disiplin ilmunya sudah berbeda. Itu nanti perbandingannya Quran adalah kalam Allah yang kadim, Yesus adalah firman. Itu perbandingannya. Saya kasih ini Tauhid Asmaul Sifat dengan Trinitas kayak gitu. Oh ya boleh. Jadi jam berapa ini? Nanti malam kalau saya ada waktu saya naik. Nanti saya sudah follow abang nanti kalau di Romana pun kalau saya naik. Iya. Jadi Ya. membahas tentang konsep ketuhanan ya. Ya, konsep ketuhanan tentang relasi sifat-sifat apa sifat itu Allah atau bukan, esensinya apa gimana gitu seperti itulah. Iya. Boleh. Menarik itu, Ya. menarik. Ya, Menarik. ini kita mengedukasi banyak orang. Saya orang Ya, awam, Bang. jadi di sini ketika kita berbicara bicara Islam, Kristen, kita libatkan Yahudi juga kan ya? Karena Yahudi ini punya pola bertuhan yang berbeda dengan Kristen kan gitu. Dengan Islam pun berbeda, Bang. Ya, saya berharap ketika saudara membahas tentang konsep ketuhanan, maka Anda harus berdiri dengan menggunakan pakaian kekristenan, bukan pakaian Yahudi. Iya, pakaian Kristenan, sudah tentu. Oke, baik. Baiklah kalau gitu. Saya merasa tertantang untuk mengkaji ini. Iya. Iya.
Ya, jadi sebentar malam jam berapa kira-kira? Jam 9? Kalau saya ada waktu saya naik. Saya sebentar Oh, malam masih saya naik belum waktu, Kak. Boleh masih saja belum saya. ini. Nah, ya. Belum konfirmasi. jelas. Iya, ya. Kalau saya ada lihat Bang Zuma ada di satu kamar, saya akan naik. Oh, oke sip. Iya, ya. Disaksi. Enggak, saya 100% siap betul. Maksud Enggak, saya ditanya lalu dia larinya ke lain arah itu yang malas saya. gitu. Kalau Anda yang ditanya nggak lari? Enggak, saya kan kita bahas tentang konsep Trinitas. Saya menjelaskan sudah. Dia ini lalu bilang dia mengatakan bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang indah. Sudah. Enggak ada sifat 20-nya itu dalil naklinya mana saja. Wujud itu dalil naklinya mana, kidam itu dalil naklinya. Enggak ada penjelasan seperti itu. Jadi saya gimana ini Iya, konsep ketuhanan iya. ada penjelasan Begitu kayak juga tentang, bukan begitu juga. Saya juga menemukan di dalam kaidah kekristenan itu, Abang, terkait dengan kesaksian lisan orang-orang Kristen tentang Tuhan, dalam hal ini Yesus. Saya melihat Kristen ini lebih hebat dari Yesus itu sendiri ketika menjelaskan tentang Yesus. Sedangkan Yesusnya mengatakan dalam Yohanes 5:31, jika aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, kalau pendeta, pastor yang bersaksi tentang Yesus, apakah benar? Apalagi jemaatnya. satu kesaksian itu berlandaskan Alkitab, boleh? Itu benar. Kesaksian yang paling benar menurut saudara, kesaksian di luar Yesus atau kesaksian Yesus? Kesaksian itu, saya bilang tadi, kesaksian itu berlandaskan Alkitab. Tapi kalau itu pengajarannya sendiri, itu sudah lain arah. Ya, kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri dengan kesaksian saudara-saudara Kristen tentang Yesus itu benar yang mana? Semuanya benar. Kalau Yesus mereka Berarti Yesus salah dalam hal ini ya? benar. Kalau Yesus dia bersaksi dengan dirinya sendiri, itu juga benar. Loh, salahnya Yesus orang- mengatakan begini. apa yang Kalau saya pahami tentang kalau kesaksian Yesus tentang aku diri? bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Iya, Itu betul. kata Yesus. Karena dia adalah firman yang menjadi diutus sang Bapa itu. Nah, kalau dia bersaksi tentang dirinya sendiri, kesaksiannya tidak benar. Nah, bagaimana Ya. dengan Kristen yang bersaksi sendiri tentang Yesus? Apakah kesaksian Kristen itu betul? Kesaksian itu ada Susah kan, dalilnya. Bang? Susah. Ya, agak susah memang, Bang. Enggak, Butuh dalam ilmu. Alkitab kan ada Butuh dalam Alkitab ilmu ada untuk mengkaji itu. dalilnya. Bang. Ada dalilnya. Lalu dikutip, lalu ada dari sebuah Yesusnya pengajaran. loh, kita nggak butuh dalil-dalil pembenaran. Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak betul. Iya, ini kan tentang kesaksian hubungan dia dengan sang Bapa. Kesaksian dirinya tentang dirinya. Iya, ini kan dia kan ada kesaksian dari Bapa dan Kalau dan aku Roh. bersaksi tentang diriku, tentang Yesus, maka kesaksianku itu tidak betul. Nah, bagaimana betul, dia- kalau orang Kristen yang bersaksi kalau dia tentang bersaksi Yesus? atas dirinya sendiri, macam itu kan siapa yang percaya? Dia pasti Itu loncatan, itu udah final itu. Itu loncatan berpikirnya, tolong Ya, loncatan Bapak berpikirnya. yang- Kalau Bapak- Yesus Bapak bersaksi mengutus tentang aku. dirinya, saudaraku, maka kesaksiannya itu tidak benar. Jadi Kalau apa dia kesaksian bersaksi Yesus? Apa kalau kesaksian dia Yesus? bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya itu tidak benar. Nah, Ya, pertanyaannya, bagaimana kalau Kristen yang bersaksi tentang Yesus? Dari Kristen itu sendiri, asumsi, akal-akalan Kristen sendiri. Bagaimana itu kesaksian yang begitu? Benar atau tidak benar? Seperti pencipta kita bumi turun ke bumi menjadi daging, menjadi manusia bernama Yesus. Itu kesaksian Kristen itu kesaksian Kristen sendiri dari diri Kristen sendiri berdasarkan doktrin dan dogma. Apakah itu lebih benar daripada kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya? Agak berat, Bang. Nanti aja, Bang. Itu tinggal 5% kulihat. Tinggal 0,5% anunya. Oh iya, enggak masalah. Jelaskan terus. Nanti saya tanggapi. Oh, masih bisa berarti. Oke. Yesusnya bersaksi tentang dirinya. Tentang dirinya, dia bersaksi sendiri tanpa pembenaran wahyu dari Bapa, maka kesaksian Yesus itu bohong. Menurut siapa? Menurut Yesus.
Lalu bagaimana dengan kesaksian-kesaksian bapak-bapak pendeta, pastor, Kristen-Kristen di Indonesia ini yang bersaksi tentang Yesus seenak perut tanpa pengakuan Yesus? Itu gimana itu, Bang? Contoh, kesaksian orang Kristen mengatakan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus itu adalah firman Tuhan. Itu kesaksian Kristen sendiri tanpa dalil. Apakah itu betul? Dibandingkan kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri, kalau dia bersaksi tentang dirinya tanpa pembenaran atau penegasan atau legitimasi dari sang Bapa, maka kesaksian Yesus itu tidak benar alias bohong. Kesaksian Yesus tanpa ada dukungan Bapa itu bohong. Bagaimana dengan kesaksian Paulus? Bagaimana dengan kesaksian Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Kristen-Kristen, pendeta, pastor? Bagaimana dengan kesaksian orang-orang ini yang tanpa dalil dari Yesus? Itu gimana itu, Bang? Abang jangan manja pohon dulu dong. Oke. Ya, lanjut. Di Yohanes berapa? Yohanes 5:31. Yohanes 5:31 ya, kita bahas ya. Ya. Oke, Yohanes 5 ya. Santai. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Kita aduh, bentar. 5:31. Yohanes 5 dari 29 ya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka sendiri aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan menghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian itu diberikannya tentang aku adalah benar. Ya, di situ dikatakan, kalau ada kesaksian tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ya, jadi situ tentang konteksnya adalah tentang penghakiman di akhir zaman ya. Bukan Itu- kesaksian. Itu Kenapa, bukan akhir zaman, abangku. Itu kesaksian Yesus tentang Ya, dirinya ini kan sendiri. tentang apa namanya penghakiman. Nggak ada tentang penghakiman itu. Nggak Abang ada. baca tadi. Cuman Yesus diberi kemudian wewenang untuk dapat menghakimi. berbuat Tapi apa ingat, dari diriku kehendakku Tapi- sendiri. tapi ingat, melainkan 45-nya. kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bukan itu poinnya. Kalau berbicara mengenai tentang penghakiman, baca 45-nya. Yesus Iya. tidak menghakimi seluruh orang Yahudi. Kita kan Yesus hanya bacanya menghakimi pengikutnya. secara ke satu konteks, Bang. Konteksnya kan di situ kan ada penghakiman juga. Iya, tapi penghakiman itu berdasar terhadap kesaksian Yesus akan dirinya, bukan? Iya, itu kan dia Nah, itu bersaksi. Makanya di data lain, siapa yang memanggil Yesus bernubuat, mengusir setan, bermujizat, kan diusir Itu tuh. beda lagi, Bang. Itu sudah lompat jauh, Bang. Itu tentang Itu penghakiman, itu penghakiman. Kenapa Yesus mengusir orang-orang itu, abangku? Karena mereka mempersaksikan Yesus tidak sesuai dengan ajaran Bapa. di sini Seperti yang kalian anut. Yang kalian anut sekarang ini, penghakimanku adil. Di sini juga dikatakan penghakimanku adil. adil, pasti adil. Adil Di sini pasti, kan nggak mungkin tidak. bicara tentang Iya. penghakiman. Nah sekarang berbicara mengenai kesaksian kan, tidak mungkin Yesus lari dari kesaksian dirinya. Begitu juga Ya. Bapa tidak mungkin lari kan gitu. Ya, Sekarang dia permasalahannya kesaksian. adalah Tunduk kepada kehendak sang Bapa. sekarang yang jadi masalah adalah Kristen dari Barat ini mempersaksikan Yesus tidak sesuai dengan kesaksian Yesus dan Bapa. Yang Anda persoalkan itu tentang ajaran Kristen yang di bawah. Ya, yang saya permasalahkan sini adalah kesaksian-kesaksian Kristen terhadap Yesus Oke. yang tidak sesuai dengan kesaksian Yesus dan Bapa. Oke. Ya. Oke. Sip. Ya. Itu kami namanya ada namanya 12 rasul.
12 rasul itu. 12 rasul tidak pernah mengajarkan menuhankan, menyembah Yesus menggantikan Bapa abangku. Nggak pernah itu. Iya, iya, Yesusnya mengatakan, kesaksian Yesusnya apa? Hidup kekal itu mengenal Tuhan Bapa Tapi jangan lupa satu-satunya juga, Tuhan. di situ dikatakan barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah, lihatlah dia sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai Rasul Tuhan? Enggak, barang siapa. Di situ kan dikatakan bahwa tunjukkanlah Bapa itu kepada aku. Kepada Ya nggak bisa murid itu kan ditunjukkan. Baca nomor 37-nya. situ Bapa kan yang murid- mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Iya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Dia Rupanya mengutus pun tidak firman. pernah kamu lihat. Baca Dia nomor 37. Dia mengutus firman-Nya. Mengutus firman-Nya. Kesaksian Yesus tentang dirinya, dia ini Tuhan atau utusan Tuhan? Kami lanjut kerja, jadi nanti malam baru lah. Ya, Kalau boleh, saya boleh, ada boleh. waktu naik. Boleh, Nah, boleh. Kita dua arah. Boleh. Kita dua arah Tolong, tentang tolong titip pesan Trinitas. sama saudara-saudara kita gereja atau penggawa-penggawa STT untuk datang ke sini diskusi dengan kami. Enggak apa, umat sama saya Muslim. saja, Bang. Saya sama saya saja. Enggak usah. Kelihatannya sih ya boleh dicoba, tapi ya kalah sebelum perang udah. Itu udah pasti itu. Kenapa? Karena saudara-saudaraku Kristen itu mempersaksikan imannya tidak sesuai dengan persaksian Bapa tentang Yesus, Yesus tentang dirinya, dan Yesus tentang Bapa. Berat itu, berat. Berat itu, Bang. Maka untuk merasa hebat, ya tanya sesuatu yang kemungkinan umat Islam tidak bisa jawab. Seperti nama hari di dalam Al-Quran. Gitu. Tapi kalau berbicara mengenai esensi kebenaran, ya mohon maaf. Tak akan ada yang bisa membantu. Yesus tidak bisa membantu kalian. Bahkan Paulus pun akan hanya menjadi beban buat kalian. Bapak yang mengutus Nabi Musa tidak akan bisa membantu. Nabi Musa tidak bisa membantu. Nggak ada. Murid-murid Yesus pun berlepas tangan dari iman kalian itu. Satu-satunya harapan itu hanya pendeta dan pastor. Tapi mereka tidak punya validasi ijazah dari Yesus. Beratnya itu di situ. Begitu saudara-saudaraku, ingat ya, kita edukasi bukan kebencian. Kalau bagi kami Islam itu udah cukup. Tapi ketika kami berislam, ada yang mengusik iman Islam kami. Siapa mereka? Para misionaris. Mereka yang mengusik. Mereka yang mengambil istilah-istilah dalam kitab suci kami, lalu memakai untuk mencari mangsa agar umat Islam awam itu bisa kemudian dimurtadkan oleh mereka. Contoh Jumat Agung dipakai, tak ada dasarnya. Kata kalam di dalam Al-Quran diambil tanpa dasar. Kata Allah dipakai tanpa dasar. Kata Alkitab dipakai. Jadi kalian itu yang mengusik iman umat Islam. Jadi jangan marah ketika kami terpanggil untuk mengkaji Bible, lalu mempertanyakan, bahkan mendiskusikan, bahkan mendebatkan dengan kalian. Jangan heran kalau adik saya, Kancang, itu lebih paham Bible dari saudara-saudara kami yang ada. Kenapa? Kami menghabiskan waktu untuk belajar demi untuk menyelamatkan umat manusia. Sedangkan kalian hanya doktrin dogma, lalu mengajak kami untuk menjadi pengikut Kristus. Padahal kami tahu Kristus itu banyak, bukan cuma Yesus. Di Islam Kristus itu Al-Masih. Al-Masih itu Dajjal. Meskipun Al-Masih itu Isa alaihissalam, tapi Isa Al-Masih alaihissalam sudah terbungkus dengan Quran. Beliau terkemuka di dunia. Lalu kemudian Mubarakan ainama kuntu, beliau dimuliakan, beliau diberkahi dimanapun berada. Dan dia tidak disalib, terbungkus dia dengan ajaran mulia dari Nabi Muhammad. Tidak tersentuh oleh hujatan, kesaksian palsu, tipu muslihat, apalagi tombak berkaratnya Romawi itu nggak tersentuh Nabi Isa. Nah, berarti yang harus dikaji di sini adalah Kristus palsu. Kristus palsu inilah yang kemudian yang berkarya, berjaya. Karena Yesus sendiri mengatakan, sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Nah, ketika dilemparkan keluar, berkuasa nggak dia?
Berkuasa. Memakai nama siapa? Ya Kristus. Memang serba berat, saudaraku Kristiani. Berat itu abang. Semakin Anda kemudian mengkaji Bible dengan menggunakan akal, maka akan Anda semakin dekat kepada keluar dari agama Anda. Karena irasional. Apa yang Anda yakini hari ini, percayai hari ini, itu bertentangan dengan isi Bible. Bertentangan dengan ajaran Bapa, bertentangan dengan ajaran Yesus. Jadi semakin berat. Makanya tadi di awal, untuk mendudukkan perkara ini, selalu berdinamika materi-materi kami dalam berdialog. Selalu berwarna, selalu bervariasi. Cara kami menyampaikan dan tema-tema kami itu bervariasi. Kenapa? Ya untuk merangsang kita berpikir bahwa nuansa dialog yang disajikan oleh para apologet Islam itu sifatnya, muatannya adalah mendidik. Tadi di awal sangat menarik apa yang saya katakan. Sebelum ada Kristen muncul, yang datang lebih dulu itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dulu, baru muncul Kristen, baru muncul Yesus, muncullah kemudian Islam. Nah, Nabi Isa muncul kembali ajarannya dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa, kemudian muncul Kristen, lalu muncul Yesus, lalu muncul Islam. Kembali lagi diajarkan Nabi Isa di sana. Jadi Nabi Isa ketika datang di tengah kaumnya Bani Israel, para pembangkang, inilah yang kemudian mendirikan sekte. Dan itu terindikasi di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Nasorios. Nah, itu. Jadi dari sekte Nasorios inilah yang kemudian pengikutnya disebut Kristen, pengikut Kristus. Nah, Kristus yang mereka ikuti, nah ini yang berat. Kristus mana yang mereka ikuti? Kristus yang dikutuk. Kenapa dia dikutuk? Karena dosa-dosa pengikutnya. Pengikut-pengikutnya punya dosa yang harusnya pengikutnya dikutuk, tetapi karena dia kasih, maka dialah yang menanggung kutuk itu untuk pengikutnya. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk si Kristus ini? Bapa Elohim? Tidak mungkin. Bapa Elohim tidak akan mungkin mengutuk orang benar. Jadi Nabi Isa bersih dari situ. Karena Nabi Isa adalah orang benar. Dia terkemuka di dunia di akhirat. Dia seorang laki-laki yang suci. Jadi tidak mungkin dia dikutuk oleh pencipta yang mengutusnya. Nabi Isa lolos. Nah, ini yang dikutuk oleh Elohim siapa? Yesus? Yesus yang mana? Yesus yang mana yang dikutuk Elohim? Karena Tuhan Elohim tidak mungkin salah kutuk. Selamanya yang dikutuk itu yang bersalah, yang jahat. Tidak mungkin yang dikutuk itu orang benar. Karena Tuhan mengangkat ikrar di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh, jangan kau menyalib orang-orang yang benar. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab Aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Artinya tidak mungkin Tuhan yang benar mengutuk Yesus yang benar demi untuk membebaskan orang salah dari kutuk. Kecuali Kristus yang dimaksud ini adalah dia yang dikutuk di Taman Eden atau keturunannya. Karena yang dikutuk dalam kaidah Yahudi, dalam kitab mereka itu iblis. Tuhan pintar, tidak mungkin mengutuk orang benar. Dan kemudian memerdekakan orang yang terkutuk yang aslinya. Orang benar dikutuk untuk membebaskan orang jahat dari kutukan. Kan Tuhan tidak gila kan? Tuhan itu tidak buta kan? Masa yang dikutuk adalah orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang jahat? Yang dikutuk itu yang jahat. Ulangan 27 nomor 26. Ya, terkutuklah orang yang tidak
melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Nah, Kristen melakukan dengan perbuatan enggak? Enggak, berarti yang terkutuk menurut ulangan siapa? Nah, itu jawabannya. Terus Yesus juga berkata di dalam Matius berapa itu teman-teman? Matius 25 kalau nggak salah ya. Bagaimana Yesus mengatakan di data Matius 23 itu, 25 itu bahwasanya Matius 25 nomor berapa semalam itu teman-teman? Matius 25 41 ya? 41, 44 sampai 44 Bunda. 41 Dinda. Ya 41. Kata Yesus, enyahlah dari hadapanku hai orang-orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat. Jadi yang terkutuk ini yang dienyahkan bukan orang benar yang dikutuk. Masa Yesus dienyahkan ke neraka? Gak mungkin. Dan Tuhan itu maha melihat. Tidak mungkin Yesus yang benar ini yang dikutuk. Masa Yesus dilemparkan ke dalam api neraka? Kan gak mungkin. Karena kutuk itu tempatnya neraka. Kalau Yesus yang mati terkutuk, ya Yesus ke neraka berarti. Itu sesuatu kemustahilan. Mustahile orang benar dikutuk oleh Tuhan. Itu mustahil. Maka benarlah kata Al-Quran surah Al-Araf dan juga surah An-Nisa dan beberapa ayat dalam Al-Quran. Wa iyyaduuna illa syaitanam marida. Sesungguhnya mereka sembah ini iblis yang durhaka. Iya betul, Matius 25:41. Enyahlah dari hadapanku hai orang-orang terkutuk. Nah, masa orang terkutuk dibenarkan, diselamatkan masuk surga, lalu kemudian orang benar yang harus dikutuk. Wah, parah bah. Dan itu menyalahi konsep Ulangan 21. Karena itu yang dikutip oleh Paulus. Jika ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, orang yang melakukan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apakah Yesus melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati? Ya tidak. Yang sepadan dengan hukuman mati itu ya orang yang melakukan dosa itu sendiri. Maka orang itulah yang kemudian yang disalib. Masakan Yesus orang suci, orang mulia, orang dikasihi. Mayatnya pun dinajiskan, diharamkan menyentuh tanah Yerusalem. Oh, jadi penghinaan malah ke Yesus itu. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Bukankah dulu di dunia kami menyebut namamu, mengusir setan, bernubuat demi namamu, bermujizat pakai namamu. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Nah, di situ harusnya direnungkan. Harus direnungkan di sana, saudaraku. Begitu saya rasa. Silakan. Selamat siang. Oke, selamat siang. Selamat. Siapa ya diskusi? Siapa ya? Temanya apa ini? Boleh Bang, apa saja Bang? Yang Abang mampu, kira-kira apa yang Abang kuasai? Bang anak surga. Ada tema Dinda yang sudah 4 malam 4 hari nggak bisa dicari solusi oleh saudara kita non Muslim. Iya, Pak. Oh gitu. Apa itu? Siapa yang mengutuk Kristus? Aduh, entah. Tidak ada yang mau ikut. Nah, itu yang di Galatia 3 nomor 13. Ya. Dia mengambil jalan kutuk, artinya dia bukan terkutuk. Cuman jalannya aja. Ya. Bagaimana ceritanya ini? Di situ dalilnya sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ya, makanya baca dulu ayat sebelumnya. Apa katanya Bang? Kristus telah mengambil jalan kutuk. Situ poinnya. Ya itu apa bedanya? Kan harusnya kalian yang dikutuk, betul? Tetapi Yesus menggantikannya sehingga dialah yang dikutuk. Pertanyaannya yang mengutuknya siapa? Kalau kalian yang dikutuk wajar, memang pas, tepat sasaran kutukan itu. Tapi kalau Yesus yang dikutuk, siapa yang berani mengutuk orang benar? Dosa-dosa yang terkutuk itu. Iya, kalau dosa kalian lalu Tuhan mengutuk kalian itu udah pas. Memang pantas kalian dikutuk. Tapi kalau Yesus
Mana ada Tuhan mengutuk orang benar? Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar? Kalau kalian yang dikutuk wajar, pantas, aku pun tepuk tangan untuk itu. Tapi kalau Yesus manusia suci dikutuk, gimana ceritanya? Bukan Yesus tapi jalan yang terkutuk. Itu kan cuma narasi, membangun narasi aja untuk meloloskan Yesus. Sekarang kaidahnya adalah yang harusnya dikutuk kan kalian Kristen. Tapi Yesus, Anda katakan, mengambil alih kutukan itu. Nah sekarang kalau Yesus mengambil alih, siapa yang berani mengutuk orang yang benar ini siapa? Kalau kalian dikutuk, ya dikutuk sama Tuhan, wajar, pantas. Tapi kalau Yesus yang dikutuk sama Tuhan, di mana dalilnya? Baik. Begini. Silakan, Bu. Jadi begini. Itu kan yang kutukan itu terkutuk itu dosa-dosanya, bukan orangnya. Dosa perilaku kelakuan itu dosa. Yesus ada dosa enggak? Ya makanya dia mengambil jalan kutuk. Nah setelah dia mengambil jalan kutuk, yang mengutuknya siapa? Bukan Yesus yang terkutuk. Lah, kalian harusnya kan kalian yang dikutuk. Tapi Yesus mengambil jalan. Bukan kalian, akan tetapi dosa-dosanya. Iya, siapa yang mengutuk Yesus? Siapa yang mengutuknya? Kan dosa-dosa kutuk itu sudah diambil Yesus. Nah sekarang kalau Yesus itu mengambil jalan kutuk ini, yang mengutuk Yesus siapa? Siapa yang mengutuk Yesus? Kalau kalian kan Bang, kalau kalian kan pelaku kejahatan misalnya nih, lalu dikutuk oleh Tuhan, pantas, wajar. Memang paket itu. Tapi kalau Yesus yang dikutuk, gimana ceritanya orang benar dikutuk? Bukan orangnya kan, tetapi dosa-dosa itu kan mengambil jalan kutuk. Yang harus dipahami ya. Coba Anda jelaskan ke saya. Anda yang pantas dikutuk, tetapi dibebaskan dari kutuk sebab ada yang menggantikan Anda untuk diapain? Untuk dikutuk. Siapa itu? Kristus telah mengambil jalan kutuk. Kristus telah mengambil jalan kutuk. Dengan jalan menjadi ya kutuk itu. Iya, makanya dengan jalan menjadi kutuk. Sebab Kristen, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Siapa yang digantung? Yesus. Terkutuk nggak berdasarkan dalil? Iya. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Coba Anda baca dalil deh. Baca dalil, Ulangan 21, 22, 23. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah Elohim tuh yang mengutuk. Jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pohon. Tuh. Mayatnya pun najis, haram. Apalagi orangnya, penggerak dari mayat ini. Inti dari kemanusiaan mayat ini. Sekarang inti dari mayat itu Yesus kan, yang kau tuhankan. Pertanyaannya, siapa yang mengutuk orang suci ini? Maunya saudaraku Kristen itu kan bebas, merdeka, tak ada lagi beban penghambaan. Benar-benar menjadi anak Tuhan pewaris surga. Itu mimpinya orang Kristen. Tetapi Yesus mengusir orang-orang terkutuk justru ke neraka. Matius 25 nomor 41 itu. Enyahlah daripadaku hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang menyala-nyala kekal. Kalian akan bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya di dalam neraka. Itu kata Yesus. Kok kalian yang terkutuk pula, dia pula yang menanggung. Padahal Yesus mengusir orang yang dikutuk itu ke neraka pula tuh. Itu poin yang harus pahami. Ya, coba pahamkan saya. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu kata siapa? Artinya dia mengambil jalan kutuk, bukan Yesus yang terkutuk. Itu kata siapa abangku?
Itu kata siapa? Kata Bapa? Kata Yesus? Atau kata di luar daripada dua hakikat ini? Itu kata siapa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Itu ucapan siapa, Bang? Itu ucapan siapa? Ya Rasul Paulus. Nah, berarti Paulus yang melemparkan kemudian seluruh dosa-dosa pengikutnya kepada Yesus. Bertemu Yesus itu di padang gurun itu. Yesus itu datang menghakimi sesuai dengan perbuatan masing-masing, bukan menanggung perbuatan orang lain. Yesusnya, dia datang menghakimi. Ketika penghakiman diberikan oleh Tuhannya kepada dia, sama seperti Musa diberi kekuasaan untuk menghakimi kaumnya, maka Musa dan Yesus menghakimi sesuai dengan perbuatan kaumnya masing-masing. Gak boleh saudaraku mengatakan bahwasanya Yesus sendiri yang akan menanggung dosa. Di mana itu? Itu ucapan Paulus ternyata. Berarti Yesus ini dikutuk atau jadi kutuk atau mengambil jalan kutuk atau menggantikan kutuk itu menurut Paulus, sehingga murid-muridnya pengikut Paulus tepuk tangan. Hole, kutuk sudah lepas dari kita, udah diambil oleh Kristus. Kata siapa? Kata Rasul kita Paulus. Ya kan, Bang? Nah, sekarang coba tanya Paulus, ketika dosa-dosa pengikutmu Kristen kau katakan diambil alih oleh Yesus, sehingga yang tadinya pengikutmu dikutuk oleh Elohim, sekarang enggak lagi. Pengikutmu bukan lagi hamba Elohim, tapi pengikutmu adalah anak-anak Elohim. Tanya. Nah, sekarang ketika Paulus mengatakan Kristus mengambil alih kutuk pengikutnya, pertanyaannya, selanjutnya yang mengutuk Yesus siapa, weh Paulus? Tuhan Elohim tidak akan mengutuk Yesus, tapi kamu memaksakan dosa-dosa pengikutmu diambil alih oleh Yesus. Nah, yang mengutuk Yesus siapa? Elohim? Gak mungkin. Lalu siapa yang mengutuknya? Atur sudah. Kalau Paulus hidup hari ini, Paulus akan mengatakan, nih Bang Zuma, ada wahai orang setengah mati berjuang, dia pula yang hancurkan perjuanganku. Oh, naik lagi dia. Oh, kepental berarti. Nah, balik lagi dia. Nah, silakan Bang, silakan. Jadi begini Bang Zuma, itu kan ada kaitannya dengan rencana penyaliban itu. Rencana penyaliban itu yang merencanakan siapa? Ya iblis itu sendiri. Nah, pintar. Dasar iblis merencanakan penyaliban itu, dan juga orang-orang mahkamah agama, orang Farisi merencanakan penyaliban itu, latar belakangnya apa? Ya, iblis ingin menghapuskan dosa warisnya orang Adam dan keturunannya gitu. Iblis mau jadi pahlawan. Anda mengatakan iblis, latar belakang penyaliban adalah iblis. Pertanyaannya, iblis mau menyelamatkan manusia? Begini. Begini nasib. Ya, lanjut. Artinya rencana penyaliban itu rencana iblis itu sendiri, cuman dirubah oleh Allah Bapa menjadi konsep keselamatan. Itu Anda dapat ilmu dari mana? Ya saya sering belajar itu. Ya, Anda dapat ilmu dari mana Tuhan merubah kejahatan menjadi kebaikan? Di mana Anda mendapatkan ilmu itu? Ya sehingga Yesus itu mempersiapkan itu menghadapi penyaliban. Kata siapa? Yesus itu kabur, bersembunyi dia di sebuah bukit namanya kota Efraim, dan dia di situ di padang situ sama murid-muridnya di Efraim. Ketika orang Yahudi bersepakat membunuh dia, Yesusnya ke sebuah kota bersembunyi dia. Nama kotanya Efraim. Kata siapa? Bahkan dia berdoa kan,
Bersungguh-sungguh dia berdoa supaya dia bisa dibebaskan dari cawan. Tapi yang namanya dia berserah diri ya, terserah Bapak. Kalau Bapak mau saya dibunuh ya silakan. Tapi kalau Bapak mau menyelamatkan saya ya silakan. Aku mah pasrah. Maka seorang malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, berarti pertolongan Tuhan datang untuk membawa Yesus terangkat ke langit. Jadi begini Bang Zuma ya. Ya, dari tadi begitu Bang. Ya susah menjelaskan. Ya bagaimana Anda mau menjelaskan sesuatu yang terbantahkan oleh dalil? Ya, Susah itu. Intinya kan dia itu kan turun sebagai firman menjadi manusia. Itu jelas di Islam juga betul. Makanya sebagai firman utusan Tuhan yang suci, mana mungkin dia terkutuk, saudaraku? Kan yang mengajarkan dia terkutuk hanya Rasulmu Paulus. Ada nggak Bapak mengatakan Yesus terkutuk? Tapi yang terkutuknya bukan Yesusnya kan, tetapi dosa-dosanya. Dosa-dosanya siapa? Umat manusia. Umat manusia yang mana? Kami di Islam tidak ada kami limpahkan dosa kami kepada Yesus, nggak ada. Kami bertobat sendiri kepada Tuhan. Itu yang sesuai berbeda. ajaran para nabi. Ya itu berbeda. Nah, sekarang dosa siapa yang kamu lemparkan ke Yesus? Kami enggak. Ya, dosa pengikutnya. Dosa-dosa Kristen, jujur aja. Dosa-dosa pengikut Paulus. Kan Paulus yang mengajarkan. Dosa-dosamu wahai pengikutku, jangankan dosamu, kulupmu pun jangan kau potong. Jangan lagi kau mau diperhamba. Kau bukan hamba Tuhan, kata Paulus. Itu masalah potong-potong kan kami juga itu sunat hati larinya. Larinya ke sunat hati. Nggak nyambung sudah itu bang. Sunat hati itu jangan sombong terhadap perintah Tuhan. Kalau diperintah Tuhan potong kakimu. Apalagi cuman kulup. Orang yang menyunat hatinya, orang yang tidak sombong terhadap perintah Tuhan. Perintah Tuhannya potong nonot. Kau tidak potong. Habis itu saya nggak potong nonot, saya potong hati. Gimana ceritanya? Itu kan tradisi. Ya tradisi, terus kenapa Yesus yang harus mati kalau gitu? Bukan masalah sunat itu. Enggak, tradisi Yahudi itu tidak ada tebus dosa oleh manusia, nggak ada. Tradisi Yahudi tebus dosa dengan binatang. Dan semua binatang yang dijadikan korban penebusan tidak ada yang dikutuk. Dosa-dosa kita dihapuskan oleh seekor kambing, maka terkutuklah kambing. Maka kambing ini mati dengan jalan kutuk, sebab kambing telah melepaskan kita dari kutuk hukum Torah. Sebab ada tertulis, terkutuklah kambing yang digantung di atas tiang salib. Emang ada kayak gitu? Gak ada. Orang. Begini Bang Zumaya. Dari tadi kan begini. Kalau emang betul tradisi Yahudi itu kan penebusannya dengan kambing atau hewan itu. Domba, ya. Tetapi itu untuk beberapa orang. Ini kan semua orang ini yang ditebus dosanya. Lah, itu kata siapa? Coba diloloskan dulu konsepnya, abangku. Diloloskan dulu konsepnya. Tuhan menginginkan korban manusia untuk nebus dosa manusia. Di mana itu? Yang mau korban manusia itu cuma dewa Molok. Elohim mau nggak korban manusia untuk dosa-dosa manusia? Kan enggak. Yesus mengajarkan apa? Persembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa kepadamu. Matius 8 nomor 4. Begitu saudaraku. Jadi kembali kepada tema, siapakah yang mengutuk Yesus? Jadi begini Bang Suma. Berat kan teman-teman? Tapi itu kenyataan loh. Itu fakta real. Roma 16 nomor 7. Ada dalil kayaknya seperti itu. Ya kan? Kabur-kaburan 3-in-1. Selamat siang. Banyak nabi di sana. Selamat siang. Ada yang perlu disunat?
Nantang dia Bang Zuma. Ada yang perlu disunat belum? Kamu sudah sunat belum? Lanjut Bang. Dari mana beliau ini? Dari sekte mana? Rinwan, jawab itu. Sekte mana Rinwan? Sekte. Agama Bang, agama. Oh. Bahasa Sanskerta itu kan, Bang Suma? Iya, agamanya Anda. Tidak. Agama kacau. Iya. Saya Trinwan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. One esensi, Allah. Oh, Tritunggal ya. Oke. Boleh bacakan dalil 1 Yohanes 3 nomor 2 Bang? Waduh, dari Alkitab ini kalau keluar dari ini, baca aja kalau hafal ayatnya, Bos. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaannya, dalam hakikatnya yang sesungguhnya. Kita akan sama seperti Yesus. Berarti kita ini Tuhan juga. Begitu maksudnya. Kita akan mesti mau dilihat dulu konteksnya itu. Coba saya cari Alkitab dulu. Ya, silakan Bang. Nyebut Bible aja kesleo. Bible itu bahasa Inggris, Bosku. Bahasa Indonesianya apa Bible? Alkitab kan? Buku. Jadi apa? Ya buku. Makanya dikatakan Bible Lukas, berarti buku Lukas. Bible Yohanes, buku Yohanes. Alkitab pula. Nyebrang ke Al-Quran jadinya. Salah. Bible itu isinya Markus, Lukas. Nah itu kan karangan orang-orang yang dikumpulkan sehingga dia menjadi Biblos. Biblos itu kumpulan buku-buku. Biblos kumpulan buku-buku. Ya. Apa Ji? Bible itu holy booknya Kristen, Quran itu holy booknya Bang Suma. Lah, parah. Atau Enggak, holy bukan Quran itu gitu. bacaan. Bukan. Holy Quran itu bacaan. Alkitab itu penamaan yang salah untuk Bible, diambil supaya berpura-pura. Itu kan sudah amanat agung. Diperintahkan Ini kalian untuk abad berpura-pura. keberapa ini? Abad keberapa ini baru Bang Suma Saudaraku bilang Kristen salah? itu berdasarkan ajaran Paulus itu memang disuruh berpura-pura, nyamar-nyamar. Lah kalau Holy Quran bacaan Quran gimana? Ya, tadinya itu surat kabar, tapi misionaris yang menggantikan surat kabar itu berubah menjadi koran. Koran itu baru muncul belakangan, pertamanya itu surat kabar. Tapi misionaris mengaburkan, sama seperti gelar Romo. Romo Bukan, itu tidak gelar ada ceritanya. kepada orang Tidak ada Jawa. ceritanya, Bible Tapi itu misionaris memanggil tokoh agama mereka dengan Romo sengaja. Begitu juga Alkitab. Alkitab itu sengaja dipakai agar bisa menjebak orang Islam menganggap Bible, surat-surat dari Barat itu sebagai Al-Quran. Karena nama lain dari Al-Quran itu Tadi Bang Suma Alkitab. bilang, tadi Bang Suma Bible Lukas, Bible tidak ada itu. Bible itu 66 Bible itu kan kitab. buku. Buku Lukas, buku Markus, buku Yohanes. Dari mana belajarnya itu Bible itu buku? Lalu apa Bible itu? Holy book. Holy booknya Kristen. Sama Bang Suma, holy Di dalamnya booknya ada Bang buku Suma itu Lukas, buku adalah Markus, buku ya sama aja. Koran. Nggak ada itu Al-Quran itu Koran, nggak ada. Rocky Gerung, makanya Nggak. Rocky Gerung itu nggak bisa dipenjarakan karena dia bilang Nggak ada itu Al-Quran itu Koran. Koran Kitab suci itu itu istilah fiksi. misionaris. Istilah misionaris yang menggantikan surat kabar. Mereka Rocky mengganti Gerung surat kabar bilang- dengan sebutan Koran Rocky Gerung supaya bilang mendekati kitab suci itu Al-Quran. fiksi, Itu dia sebenarnya tidak spesifik hujatan. bilang, Itu penghinaan sebenarnya.
Mereka Dengan ingin apa? menjadikan Al-Quran itu dengan sebutan Quran, disamakan dengan surat kabar. Lalu yang surat kabar asli mereka sebut Alkitab. Pintar itu kan, memang cerdik seperti ular. Yang jelas Al-Quran saya pahami, diidentikan dengan surat yang kabar, saya pahami di mana surat itu, kabar itu Bible mereka ganti itu menjadi adalah Quran supaya surat kabar itu bukunya identik orang Al-Quran. Kristen. Sedangkan surat kabar dari Quran Barat itu yang betul-betul kitab adalah sucinya surat Muslim, kabar diganti Islam. menjadi Alkitab. Iya. Pintar memang, misionaris itu memang Dan licik. Bible itu kitab Licik. sucinya orang Kristen. Makanya Bang kalau Suma. Anda kemudian tokoh-tokoh agama kalian yang disebut Romo itu saya tidak mau panggil Romo. Karena itu hanya cara penyebutan kepada tokoh agama kalian untuk misi kekristenan. Maka saya sarankan kepada orang Islam dimanapun berada, kalau ada orang Kristen, pemuka Kristen yang mereka panggil Romo, jangan kalian panggil Romo. Itu adalah siasat. Siasat mereka itu. Lama-lama pendeta-pendeta ini mereka panggil kiai. Ustadz. Karena kenapa? Buku Bible yang dari Barat ini yang dibawa oleh penjajah ini pun mereka sudah sandingkan dengan kata Alkitab. Dan mereka diperintahkan untuk menyebut kata Alkitab. Meskipun di dalam Bible itu sendiri tidak ada kata Alkitab. Karena itu sudah amanat agung tuh. Filipi 1:18. Dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, aku tetap bersuka cita. Hati-hati, hati-hati, hati-hati saudaraku. Kepada orang Yahudi mereka ngaku Yahudi, hati-hati. Mereka membawa Elohim, Yahweh, Bapa. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya antara Yahudi dan Kristen, itu beda agama. Gimana? 3 in 1. Angkat tema, siapa yang mengutuk Yesus? Lanjut. Kalau 3 in 1 itu gugur di 1 Yohanes 3 nomor 1, nomor 2 itu gugur tuh. Gugur juga di 1 Korintus 15 nomor 28 itu gugur juga. Gak ada itu, Trinitas itu cuman buat untuk menyaingi Trimurti itu, Bang. Halo? Buka mic-nya 3 in 1. Wah, macet-macet juga 3 in 1 ini. Assalamualaikum host Abi Kepri. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma, Dedi dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Zuma izin saya sambut si Aqua nih, bukan Aqua, Rakuat sebenarnya. Tertib ya Aqua. Oke, selamat siang Aqua. Come join us. Welcome to my room API Kaltim. Silakan berdiskusi tapi kondusif. Anda bertanya, butuh jawaban, Anda mute. Oke? Sportif. 3 in 1 sudah macet. Silakan buka mic-nya. Judulnya siapa yang mengutuk Yesus itu. Berikan tanggapannya, silakan. Oke, selamat malam selamat malam, selamat siang. Selamat siang, pagi, siang. Ya, terserahlah mau selamat apa. Zuma, saya mau Kenapa, bertanya Bang? nih Zuma. Iya. Nah, pertanyaan saya begini Zuma. Di mana keberadaan Allah itu ketika di akhir zaman yang datang Nabi Isa?